Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pelatihan khusus, yaitu membangun channel YouTube edukasi sebagai media pembelajaran dan mendapatkan profit. Untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang kelima, dan di sini kita akan membahas dan mempraktekkan, yaitu bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan metode live streaming. Oke, untuk yang kita bahas yang pertama yaitu live streaming dengan menggunakan aplikasi YouTube. Terus yang berikutnya, yang kedua, kita akan melakukan live streaming menggunakan aplikasi lain yang bisa terhubung dengan YouTube, dari mulai instalasi, proses konfigurasi, dan sampai dengan proses untuk live streamingnya. Oke, langsung aja kita akan mempraktekkan ya bagaimana live streaming menggunakan aplikasi YouTube ya. Oke, yang pertama di sini kita membuka aplikasi YouTube-nya ya. Dan untuk membuat live streaming, kita bisa menekan tombol buat yang ada di pojok kanan atas ya, yang kemarin kita pernah cobakan untuk mengupload video. Nah, kita klik di sini yang pojok kanan atas, terus di sini ada live streaming. Nah, di sini kita klik. Nah, terus nanti langsung ke halaman untuk pembuatan live streaming. Nah, di dalam halaman ini terdapat 3 menu. Yang pertama streaming, terus yang kedua webcam, terus yang ketiga kelola. Yang pertama ini fungsinya untuk membuat live streaming yang bisa terkoneksi dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi OBS ya, dan aplikasi jenis OBS yang lainnya ya. Nah, jadi bisa melewati menu streaming ini. Terus yang kedua adalah menu webcam. Jadi ini berfungsi sebagai untuk live streaming secara langsung ya, menggunakan kamera yang ada di komputer atau di laptop ya. Maka tetapi nanti di sini hanya merekam apa yang ada di kamera aja, jadi tanpa ada media lain untuk dipresentasikan ya. Terus yang ketiga, kelola. Di sini terkait dengan menjadwalkan sebuah acara live streaming ya gitu. Nah, untuk yang pertama kita pilih webcam ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat detail-detail yang ada di dalam pembuatan live streaming ya. Dan di sini ada urutannya mulai dari detail, terus penyesuaian sampai dengan visibilitas. Dan hal ini hampir sama ketika kita mengupload sebuah video ya. Nah, langsung aja kita simulasikan ya. Untuk yang pertama yaitu membuat judulnya, karena ini wajib diisi ya. Contohnya materi 5 ya, membuat video live streaming. Oke, ini terus nanti yang deskripsinya bisa kita tambahkan ya. Jadi hampir sama dengan yang kemarin ya. Nah, terus kategorinya kita pilih yang sesuai ya, yaitu pendidikan.
Terus thumbnailnya ya, jika nanti sudah disiapkan bisa ditambahkan ya, diupload di sini. Di sini agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin ada otomatis untuk thumbnail lainnya ya, yang diambil dari video yang diupload ya. Karena ini belum ada videonya, berarti ini kosong ya. Terus untuk playlistnya ya kita buatkan ya, atau kita tentukan di sini. Contohnya TIK. Nah, terus ini tidak untuk anak-anak ya. Terus selanjutnya boleh ditambahkan lagi untuk tampilan yang lebih banyaknya ya, terkait dengan tagnya ya, terus bahasa streamingnya, terus lokasinya ya. Nah, terus untuk lisensinya ya, nih, coba kita untuk tambahkan aja ya. Contohnya ini tag ya, jadi contohnya membuat video live streaming ya, atau lain lagi video live streaming. Oke, sampai dengan nanti 500 karakter ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih bahasa untuk live streamingnya. Oke, ini terus lokasinya. Nah, contohnya kalau kita ada bertempat di sekolah atau di kampus, kita bisa tambahkan. Nah, untuk lisensinya pakai standar atau CC ya. Nah, terus setelah selesai kita pilih klik tombol berikutnya ya. Terus sekarang penyesuaian. Nah, penyesuaian di sini ada live chat. Nah, live chatnya ini diaktifkan dan mungkin sekaligus mau direkam juga ya. Oke, setelah itu mode peserta siapa aja ya. Terus penundaan pesan. Ya, ini bisa kita setting dengan mode lambat atau tidak ya. Nah, setelah itu klik berikutnya lagi. Nah, ini di bagian visibilitas ya. Jadi untuk privasinya mau di public atau tidak ya. Nah, ada pilihan pribadi, terus tidak public dan public ya. Jadi kalau materi kita ingin bisa dilihat oleh orang lain ya selain siswa, ya bisa pilih yang public. Oke, untuk saat ini saya pilih tidak public dulu. Setelah itu, nah di sini bisa kita jadwalkan juga ya. Kalau memang pengen langsung ya kita lewati dengan menekan tombol selesai. Nah, setelah ini kita menunggu untuk proses ya, selanjutnya ya. Nah, di sini langsung muncul pratinjau streaming ya. Jadi di saat kita lihat pratinjau, kita juga bisa mengambil ulang thumbnailnya atau mengupload ya. Kalau mengambil itu berarti mengambil dari kamera ya. Nah, terus di sini juga kita bisa mengedit dari judulnya juga ya. Nah, terus yang bawah untuk kamera yang digunakan ya atau yang aktif ya, kita pilih ya. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan yang bawaan laptop ya biasanya yang pertama. Nah, terus ada lagi yang lainnya. Saya coba untuk menggunakan yang eksternal karena saya juga menggunakan eksternal USB kamera ya. Terus ini untuk perekam suaranya, mic-nya pakainya apa. Nah, ini kalau seperti ini mikrofon Realtek USB, berarti ini mic yang ada di kamera ya. Nah, tapi saya punya mic sendiri ya. Bisa kita pilih yang sesuai. Nah, ini contohnya mikrofon yang USB. Oke, setelah itu nah
kita bisa langsung klik live streaming ya. Dan tentunya juga nanti di sebelah kanan ada chatnya yang secara live ya, yang bisa kita ketahui. Oke, langsung aja kita live streaming. Oke, ini contohnya ya untuk masuk ke live streaming. Jadi ada tulisan segera live streaming. Nah, ini sudah masuk ya live streaming. Jadi di sini kita bisa langsung memberikan materi ya. Nah, dan di sini kita lihat juga ada menitannya, terus jumlah orang yang bisa melihat live streaming kita, terus yang like berapa orang ya. Terus kita juga bisa memonitor dari mic yang kita gunakan ini nyala atau tidak. Terus kita juga bisa untuk nge-share ya. Nah, di sini. Nah, ini tombol akhiri kalau sudah selesai, dan di sini juga kita masih bisa untuk mengedit ya, mengedit dari judul, deskripsi dan lain-lain dari live streaming ini. Oke, ini ya contohnya ya. Jadi kita bisa mengajar ya, memberikan materi dengan live streaming yang ada di dalam YouTube ya. Oke, kalau sudah, nanti kita tinggal klik akhiri streaming ya. Tinggal klik aja di sini. Oke, akhiri. Nah, kita sudah membuat video streaming ya dengan durasi 1 menit 6 detik ya. Kalau sudah, ditutup aja ya. Nah, ini langsung dia arahnya ke bagian ketiga ya, menu ketiga terkait dengan jadwalkan streaming. Jadi Bapak Ibu kalau ingin menjadwalkan bisa dibuat di sini ya. Tuh. Oke, terus yang menu pertama ya. Nah, sebelum nanti kita lihat di ininya ya, di konten dalam YouTube studionya ya. Nah, di sini ada streaming ya. Nah, untuk menu streaming ini di sini menghubungkan software streaming untuk memulai live streaming ya. Jadi kita harus memiliki aplikasinya terlebih dahulu ya. Contohnya ada OBS ya. Nah, sebelum kita nanti menginstal dan mengoperasikan OBS ya, kita terlebih dahulu menentukan judulnya ya. Contohnya di sini judulnya belajar komputer bagian 1, terus kategori pendidikan, terus ini mau di public atau tidak ya. Terus ini yang terpenting yaitu untuk encodenya. Nah, encodenya itu nanti akan disalin dan ditempel atau dipastekan di aplikasi OBS-nya ya. Jadi ini kita bisa lihat juga ya. Kita salin ya. Nanti kita simpan contohnya di notepad supaya tidak ini ya. Tidak hilang ya. Oke, contohnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita tinggal nanti buka untuk aplikasi OBS-nya ya. Oke, sekarang kita masuk. Nah, ini kita masuk kembali ke studionya ya. Nah, klik di sini. Ingin melihat hasil rekaman yang tadi ya. Jadi masuk ke konten, terus di bagian live ya. Nah, di sini ya, yang barusan dibuat ya. Oke. Nah, contohnya sini ya. Nah, ini juga di bagian konten ini kita juga bisa masih untuk mengedit ya. Ya, karena tadi kan untuk deskripsinya belum ditambah, jadi bisa diedit ya. Ini contohnya.
Oke, ini bisa nanti ditambahkan deskripsinya. Nah, terus ini karena masih proses ya, masih proses untuk ini ya, untuk istilahnya finishingnya supaya tampil semua, karena di sini tidak langsung bisa di play ya. Nah, di sini muncul thumbnailnya ya. Thumbnailnya ini seperti yang pertama kita ngupload ya. Jadi ada beberapa pilihan ya. Yang upload dari desain yang kita buat atau yang sudah tersedia dari random pemilihan di video ini ya. Oke, itu ya. Nah, berarti ini sudah jadi untuk terkait dengan live streaming menggunakan aplikasi YouTube. Nah, sekarang kita akan cobakan dengan menggunakan aplikasi lainnya yaitu OBS ya. Nah, tapi jangan lupa nanti untuk encodernya kita simpan. Nah, terus jika Bapak Ibu yang channelnya baru aja dibuat, biasanya tidak bisa langsung untuk live streaming ya. Jadi harus menunggu ya waktu, yaitu biasanya 1 kali 24 jam ya, biasanya itu. Nah, kalau menemukan seperti itu berarti menunggu terlebih dahulu ya. Setelah itu nanti baru bisa membuat video live streamingnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita untuk instalasi aplikasi capture dan editing video ya, yang aplikasinya itu bisa terhubung dengan YouTube ya. Nah, untuk yang ada di dalam bonus itu sudah tersedia namanya folder live streaming ya. Di sini nanti macam-macam ada 4 ya, dan ini saya ambilkan dari referensi di Google atau di YouTube-nya. Jadi yang pertama yaitu ada Gamecaster ya, terus ada OBS Studio, terus ada lagi Streamlab plus OBS, terus ada lagi XBC. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, untuk kali ini kita akan coba untuk instalasi yang OBS Studio ya. Dan ini juga Bapak Ibu bisa mendownload versi yang terbaru ya, karena sifatnya open source ya, jadi terbuka, jadi gratis, bisa menggunakan aplikasi ini ya. Nah, langsung aja ya, kita coba untuk instalasi OBS-nya, yaitu kita klik 2 kali untuk OBS Studio versi yang 27 ya. Nah, kita pilih tombol next ya, terus di dalam lisensi informasi kita next juga. Terus ini untuk pemilihan foldernya ya, jadi nanti folder sistemnya masuk di program file ya, OBS Studio ya. Kita install. Oke, sambil menunggu ya, ini sudah selesai. Nah, di sini bisa kita langsung membukanya, dan biasanya juga di desktop sudah muncul juga OBS Studio ya. Nah, oke, kita langsung finish dan langsung membukanya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke. Nah, ini bisa kita next ya,
atau mungkin pilih yang paling bawah juga tidak apa-apa ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan pengenalan ya tiap dari komponen yang ada di dalam OBS ini ya. Oke, yang pertama yang perlu kita kenali ya dari menu yang tersedia di dalam OBS ya. Sini ada file, terus ada edit ya, ada view, ada profil, terus ada skin collection ya, terus ada tool dan help ya. Dan bagian-bagian ini juga sudah tersedia di bagian halaman ini ya. Nah, seperti skin ya, terus ada results, terus ada audio mixer, terus ada skin transition, dan menu-menu lain seperti controls, star streaming. Ini yang nanti kita akan konfigurasi bagaimana cara mengkoneksikan ya, dimana tadi kita di dalam YouTube sudah mengcopy paste encodernya ya, nah, atau kodenya. Terus ini ada lagi star recording ya, jadi tidak hanya untuk live streaming aja, kita juga bisa merekod ya, merekam seperti halnya di aplikasi Camtasia ya. Terus ada lagi star virtual camera, ada studio mode, setting, dan lain-lain ya. Nah, itu ya. Nah, yang pertama nanti kan di sini munculnya seperti ini dan ada layar besar. Nah, ini untuk layar besar ini adalah previewnya ya. Ketika kita memasukkan video ya, atau gambar ya dan lainnya bisa tampil di sini ya. Nah, untuk lebih memudahkan nanti kita akan gunakan dua layar ya. Kita pilih di sini studio mode ya. Nah, dan di sini tampil dua layar. Ini ada preview ya. Jadi kita bisa melihat sumber videonya ya di sini ya. Terus ada lagi program. Nah, program ini berarti yang akan tampil di perekaman atau di dalam live streamingnya ya. Ini ya untuk program. Nah, sekarang bagaimana cara untuk memasukkan video, merekam ya beserta yang lainnya ya. Nah, di sini di bagian kiri bawah itu ada skin. Nah skin ini semacam seperti folder ya, jadi skin 1, skin 2 dan seterusnya ya. Dan di sebelah kanannya ada resource ya. Ini adalah media yang akan dimasukkan dalam skin ya. Jadi nanti setiap skin akan berbeda-beda ya. Nah, kita contohkan ya skin. Nah, di sini kita bisa rename dulu ya. Nah, ini untuk rename di sini memudahkan kita dalam penamaan atau dalam pencarian skinnya itu ya. Biasanya kan ada ditulis untuk terkait dengan PPT-nya ya PPT di sini ya. Atau mungkin buat pendahuluan juga bisa di sini ya. Nah, saya contohkan PPT ya. Nanti di dalamnya ada untuk PowerPoint-nya ya. Terus di sini kita bisa menambahkan resource-nya ya atau sumbernya. Nah, di sini kita klik add ya atau tambah tanda plus ya. Klik add. Contohnya kita ingin memasukkan PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya kan ini ya. Nah, sebelum kita masukkan ini di slideshow terlebih dahulu ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita masuk ke OBS lagi. Kita add ya. Nah, terkait dengan PowerPoint, nah di sini nanti masuknya di Windows Capture ya.
Nah, ini ada macam-macam, ada audio, terus ada browser ya, ada display capture, ada image ya kalau ingin menambahkan gambar ya, ada media resort ya kalau ada multimedia seperti gambar GIF ya yang bergerak atau video juga bisa ya. Nah, ini banyak pilihan di sini. Ya, kita masukkan untuk Windows Capture-nya ya. Nah, terus nanti muncul seperti ini. Nah, ini contohnya mau diganti PPT juga bisa ya. Jadi menyesuaikan aja. Oke, setelah itu di oke. Oh, ini mungkin tidak boleh sama ya. Oke, ini. Nah, setelah ini di sini ada Windows-nya ya. Kita pilih ya. Yang sedang full screen ini berarti otomatis yang sedang full screen ya. Setelah itu di oke. Nah, ini sudah tampil di dalam previewnya ya. Ya. Terus kita tambahkan lagi kamera ya. Kita menggunakan webcam atau kamera eksternal. Nah, di sini kita bisa tambahkan video capture device ya. Nah, contohnya di sini untuk webcamnya. Setelah itu di oke. Nah, ini ya. Nah, ini untuk webcamnya ya. Jadi kita pilih ya. Nah, oke. Nah, sudah untuk video capture device-nya ya. Nanti ini di sini kita bisa kecilkan ya sesuai kebutuhan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa transition ya. Jadi nanti ini untuk tampilannya ya. Ya. Terus nanti kita bisa menambahkan yang lainnya di sini ya. Nah, contoh lain mungkin kita bisa menampilkan video ya, bisa juga nanti video atau gambar GIF ya. Kita buatkan skin yang baru. Oke, contohnya skin 2 ya. Atau kita copy paste dulu aja. Di duplikasi aja ini ya. Duplikasi, duplikat. Nah. Oke, ini ya. Nanti yang diganti PowerPoint-nya aja ya. Kita remove. Terus kita tambahkan untuk ini ya. Media source-nya. Nah, kita coba untuk ambil videonya ya. Nah, ini contohnya ya. Oke, setelah itu di oke, ini kan belum tampil ya. Kita oke aja dulu terlebih dahulu. Oke, ini yang skin 1, skin 2. Coba kita lihat dulu. Oke, ini harus di bagian atas ya posisinya. Oke, coba untuk kita masukkan ya untuk yang media ini. Ya, oh ini sudah muncul tapi kecil ya. Oke, ini mungkin kita bisa klik loop-nya ya. Nah, baru muncul. Terus kita transition. Nah, ini. Nah, jadi video atau gambar bergerak bisa kita masukkan di sini ya. Nah, ini. Kalau kita ingin pindah ke PowerPoint, kita tinggal pilih dulu untuk skinnya. Contohnya di sini PPT, terus setelah itu di transition. Nah, ini akan berganti.
Terus kalau mau pindah lagi ke PPT2 ya, kita tinggal pilih skin yang kedua ya, seperti ini. Nah, kalau untuk memulai perekamannya, nah ini kita bisa menggunakan start recording ya. Start recording kalau kita hanya untuk merekam saja, karena materi ini terkait dengan live streaming, kita pilih yang live streaming di sini ya. Kita klik startnya ya, start streaming. Terus kita pilih open setting dulu ya. Nah, di sini di bagian streaming ya. Streaming kita pilih yaitu YouTube-nya ya. Nah, di sini kita memasukkan kode yang di dalam YouTube ya, namanya encoder ya. Jadi kita tuliskan di sini ya. Nah, contohnya sini. Kalau sudah nanti tinggal di close ya. Oke, ini nanti disimpan. Kalau sudah oke, nanti kita start ya. Start streaming. Secara otomatis nanti di YouTube juga akan muncul seperti ini ya. Di bagian program ya. Jadi kalau ingin berganti kita bisa arahkan skinnya. Ya, seperti ini. Dan nanti kalau untuk mempresentasikannya, nah kita bisa buka PowerPoint-nya ini ya di bagian ini. Nah kalau sudah di start ya, kalau start streaming, nah ini baru kita memulai rekamannya. Nah seperti ini. Terus nanti kalau sudah kita buka lagi untuk OBS-nya. Nah, kan sini juga berganti. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nanti hasil dari start streamingnya itu bisa dilihat di bagian YouTube studionya, di bagian konten dan live ya. Nanti langsung tampil di sana ya. Dan tentunya juga koneksi internetnya yang dibutuhkan bandwidth-nya agak besar ya, supaya nanti bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya kira cukup dulu untuk materi yang kelima ini terkait dengan membuat video pembelajaran dengan metode live streaming. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.